Selamat berdapat lagi dua para pengojit dan acara Sekolah Sahabat melalui program berkongsi Senatopak Onuti. Dan Onuti oleh pelajaran ke MOI kuartal keempat 2025. Kuharap nang semua ingan sehat dan bersedia ya belajar Senatopak bersama DOKI. Aku dua nohik suka ya perkenalkan talunaan pengacara dogi dua ku Onuti oleh dari sebelah putih Puan Moli, seterusnya Puan Noya dan Elder Aau. Ya, selamat no. Tutup ingat tahu. Thank you. Okay. Jadi sebayu to mula pelajaran to jatuh ingin masa tuduk Puan Noya ada berdoa. Okay. Jatuh sama kadom berdoa. Sama kita Pak dari kuasa dan kerajaan surga dan untuk kena terima kasih aja dengan atas pimpinan FKC setia dengan mau bayar setiap naan koi dan terima kasih Pak kenain puang koi pakai kayak bincang tentang firman ingan supaya no komite ingan gipai pimpinan Roh Kudus ingan dagi bayar setiap naan koi semoga oni ada bincang ketiak mudah-mudahan ke itu ngang kutung untuk para nyada luar kani dan mudah-mudahan suara menok dengan jadiin permanang ngidip ke tiap konu dan warna ke tuduk para pengojit semoga oni jadi ngojitnya tiap dan tidak bincang koi biar suara menok dengan pimpin dan dengan jadiin olan saat pada masing-masing yang kekajian pondok yang kedosto dan terima kasih Pak ampuni kelemahan dosa kei dan pokok mana pemiti akan ribuan suatu keserah dan anak Yesus Kristus jadi juru selamat koi. Amin. Terima kasih Puan Noya karena mau pimpin atau dan doa ya. Jadi pelajaran atau Onuti oleh bertajuk Raksasa Iman Yosua 2 Kalib ya. Ini maksud raksasa no. Nah, raksasa itu merujuk tuduh undi oni dek cukup ayuh. Jadi tajuk pelajaran to bermaksud iman Yosua 2 Kalib dek cukup ayuh. Tuduh janji 2 kuasa tepak. Jadi ayat penatong to nang natong leh nya ada jadi ketuamu dek mo tanon sina tepak tuduh mu. Nunak leh teladan iman bala dek muno ninga atau prati penghidipe. Jadi sebagai penak nato Onuti yang nang suaknya laan oda onak buah atau generasi ada bau nunak sifat-sifat dek pagu berbanding 2 sifat dek jahat. Sejak Allah beranak manusia dibentuk oda nunak atau niru sifatnya dek paling sinok tutu iyo. Jadi contohnya dengan sinok sama yo de jaga de bimbing onak-onak demono. Dan ayat toti ogi talu rangkai kata dek penting yo tekendi etianang natong. Yo dato manusia selalu natong oni de kilin to de pagu de dalaan to ya nai yang mak ya komut leh rotian. De kedua nya ada mo tanon sinatopa. Iti boleh to rujuk yang jomanda adin kodak denangnya para pengajar, pendeta-pendeta ataupun pemimpin agama ataupun dang gereja ya. Jadi dek ketalu nang prati pio buak penghidip oni mun sifat atau penghidip para demuti de nyuang. Jadi ayat noh tie berarti zaman otok komut jasa pemimpin, pengajar, terutama de gereja zaman adin. De mbok mimpin ngajar setangin pengipuan tedu otok. Iti leni cabaran ataupun beban moral debat tuduk para pemimpin. Ogi perkara de ngajar selaras 2 tindakan. Suah demono akan obuh prati dan ya buah nunak oda onak buah de dibuat pimpinan iyo. Mengikuti atau akan belajar teladan 2 tokoh raksasa iman de patut jadi teladan saanoto. Tokoh ti oleh Yosua 2 Kalib. Oni de oda yo 2 ti menonjol dan main peranan de penting dan penghidip umat topak dan masa de paling susah dan sejarah Israel. Tajuk to ke onu minggu ti bertajuk nang kesetiaan. Setia yo, osi daripada setia ti. Jadi ti yo Kaleb, osi Kaleb. Oni peranan Kaleb tu umat Israel. Tok baca dan bilangan semong nuam ayat 30 nong 32. Dan Yosua semong 4 ayat semong nuam. Katito ninga Adon Kaleb berasal sok sina Ibrani Kaleb dek bermaksud kosuang. Kosuang ia oleh binatang dek terkenal 2 kesetiaan tuduk Tuhan.
Jadi sifat Kaleb itu sesuai dua adat no. Sentiasa bikin yang kesetiaan yo. De die teguyang tuduk topa. Jadi Kaleb ti antara semong dua naan pengintai de tod Musa oda ninjau tanah perjanjian dena uwe. Adon de semong naan no akan die biasa atau kelinga. Adon balada muno nang malah oboh komut karena laporan negatif tentang tanah perjanjian. Yo nang mustahil ya tungang takluk ya. Yo say nang bangsa Israel kodak kadis berbanding dua raksasa deloo de topat. Mati. Jadi selain sono, yo tolu ninga tembok kota Kenaan de togap gatung. Pak Kaleb 2 Yosua dan Bilangan 4 ayat 7 noplii yo tobat laporan de positif de ingin semangat tuduk bangsa Israel yo nang negeri no luar biasa paguh jika topak berkenan tuduk oto yo akan tobat oto molot ke negeri no ngin negeri de berlimpah-limpah susu doh madui. Jadi Kaleb sebagai pengintai dek lobi nyoma 2 Yosua berani tanon kebenaran depuan walaupun yo berdepan risiko oboh ngabos. Dan Bilangan 4 ayat 9 nang paksua umat mengancam ya nyokad yo 2 Yosua pakai batu. Yosua 2 Kaleb ti ngin teladan sebagai raksasa iman. Walaupun yo berdepan dengan ancaman dan kelompok yo tetap setia tuduk topak. Jadi itile dia belajar tu tentang kesetiaan dan ondu hati. Jadi untuk terus tudu tajuk ondu Isnen dan angin leh doloti tudu aku. Jadi untuk ngojit penerangan ti sok Puan Noya. Silakan. Oke, terima kasih. Moderator tak di ngato nang ngada tie to ngojit de boh nang da moderator tak tie nang. Tati yo dua penyikian na watki to ya pilu ataupun menggambarkan ulah Kaleb 2 Yosua. Dan kedua yang ini maksud nuna topak si punua ini. Betul ni tajuk situ yang nginleh doloti kedua ku ini. Jadi Kaleb ti sebenarnya Kaleb dia pernah komut janji dek ngin topak melalui Musa bahwa ia akan molot tuduk tanah dek mo nigang. Dan Bilangan 4 ayat 4. Di 40 sawak mau no. Ya rujuk tuduk laporan otope dek mengenai tanah no sebagai ni sinare mo oboh no tap dan otina. Yo yakin nang dengan pimpinan dua penulung topak ini Israel pasti dapat nakluk tanah no. Laporan yo dia sama kada tung semong naan pengintip de bokon. Kalau pikirian kepercayaan yo dua persetujuan yo sepenuhnya tuduk topak. Yosua 4 ayat perinang Kaleb ti nuna topak dengan sepenuh otine. Kaleb setia doh sebaya tu iman Musa uhe. Demo supaya tu yo. Musa nang tanah da negakmu akan ya jadi milik pusakamu ini. Moto ningat nang ayat 4 nang no sebab topak angin dolod Hebron tu Di Kaleb berbeza, yo dia kodaknya bokon. So de semong naan pengintip de bokon masih. Nang walaupun umurnya mo 55 sawa yo terus jadi teladan tentang oni demo dapat topak nai melaluinya ada otine si punuan berbakti dan kerja tuduk topak. Kare paham bahwa wilayah ya obuah seon ada setiap suku Israel berkait rapat dan ngakinya ada muti ya bisa ya tuduk janji topak. Janji topak itu dia digenapi secara otomatis tanpa mit kira oni de laan oto. Di Kaleb ogi roh de okon so nya ada bokon yo ogi imane do tindakan de tegas. Istilah ule atau mungkin yang dang Yesus 4 ayat 2 yang tapodngin makna tolu ataupun ragu ya. Pak Razime yole tanda harapan do jangkauan bahwa oni de pagu akan ya berlaku. Di dalam Kejadian 96 ayat 2, Bilangan 22 ayat 9, Bilangan 23 ayat 3. Ogi kita nang demono. Oni berkat da seon Kaleb takar yo ogi imane de togap. Tan dan bisaya tudu topak. Moto ninga
Yo le dang Yosua semang nuam ayat semang talu lalu yang Yosua mau brokat kali sertangin tanah Hebron nanti tudu iyo jadi harta sakai milik iyo. Jadi inoh dedek seon iyo saka iyo sia ataupun iyo laat naik kerja tudu topak. Tih jadi tengah kenerang. Terima kasih Tuduk Puan Noya. Jadi untuk mengujib bahwa berkat iman, kesetiaan, dua bisaya si punu otin Tuduk Topak, Kaleb ia mau dikurniakan wilayah Hebron sebagai harta pusakai. Jadi untuk terus ke tajuk onu Selasa, kuasa Tuduk Teladan. Jadi ku serah masa ti Tuduk Puan Moli ada tanam mengenai tajuk ti tutup. Thank you. Jadi dang tajuk seterusnya tih yang kuasa Tuduk Teladan. Jadi dang Yosua 95 ayat 96 dan 90 yang mau tanonang dan kisah ti Caleb menawarkan onak ke di dayung di adon Aksah ya yang akan dikahwinkan nudu osi-osi dia akan dapat menakluk tempat di adon Debir. Jadi Otniel berjaya merebut kota Noh dan dia dapat kahwin dua Aksah onak Caleb nuti. Tak dapat ningga kesungguhan generasi muda kodak Caleb dua Yoshua ti. Taka generasi oma mau kakuak pelayanan di mananya muti mau cukup nyomba. Jadi adin mau kat generasi di bawah disedia menghadapi cabaran. Nganelek meneruskan rancangan topak saan bangsa-bangsa Israel. Jadi melalui ketegasan dua keberanian Aksah onak Caleb nuti yang meneruskan contoh Caleb dan menuntut janji untuk menakluk tanah perjanjian Noh. Sungguh pun tanah Noh merupakan pingungin topak. Pak toningat dati umat Israel you harus melalui iman dua keberanian. Takal yo menuntut janji topak. Dati toningat ketegasan Aksah onak Caleb noti menggambarkan ketekunan dayung-dayung dang Injil di putus asa. Walaupun obo halang oda nyaa dibokon, nya dibogok saan para onak muri topak. Dua mo kuat sehingga yoh mono menerima berkat topak saan odope. Dua keluarga. Jadi yoh mewariskan obor iman nuduk generasi di bawah dan noh sangat penting dan menjayakan misi topak di mo amanah topak nuduk oto. Jadi pikir tentang cabaran dalam mewariskan iman kepada generasi muda. Dan pada masa yang sama jadi tok harus fikirkan tentang peluang diogi baginya untuk memikul tanggungjawab dan pekerjaan topak Jadi palik dang masa adin oni didapat tok naik ngan tok melatih golongan muda supaya ia dimutik mampu golong tanggungjawab naik kepimpinan di bonar. Sejauh ki pentingnya teladan dingin otok dan proses itu. Jadi tiap otok akan kupas isu itu dan pelajaran seterusnya. Jadi noh je untuk pelajaran ondu kedua hati. Oke, kenang terima kasih lagi Tuduk Puan Moli atas perangan noti Jadi untuk mengujud bahwa Kaleb mau ingin teladan dek paguh Tuduk onak yoh Aksa dan onak Aksa tu pun meneladani sama dan naik ke dek paguh. Jadi nyo le ngane nang yo tapot bono ne dek paguh ke dak nunak sena tepak. Inoh le penting oto supiah teladan dek paguh Tuduk onak-onak atau generasi muda oto. Supaya tapot diteruskan ya. Jadi untuk terus tuduk pelajaran untuk Rabu dek bertajuk Wira dek rendah otin. Jadi kungin masa Tuduk Elder Aau. Silakan. Oke, terima kasih Tuduk moderator mengin ruang dan perbincangan Tinta dinga tajuk dan wira dan nautin di tadinya munki wira terhatin titan yang oni dan anon cerita sebagai pemimpin dan nautin kisah takal umat Israel generasi debauh menakluk tanah Kanaan Allah mimpin odak Joshua doh Kaleb. Masa pendulung tepak setiap suku masing-masing akan seon bagian tanah. Joshua bertindak sebagai adik kutung wilayah ataupun tanah tudu suku-suku Israel
termasuk pengintai. Ada Joshua, dua Kaleb. Kaleb ia lebih nyembah Joshua menurut di Masjid di pelajaran di bawah ngin Puan Noyet ya. Ia mit duman ia lebih dia oleh di kota Hebron. Pak Joshua mit duman ia di paling Sunni. So suku-suku Israel di Bokon. Ini dia belajar untuk tindakan pimpinan agung Israel. Tiba gutung tanah no. Pak, untuk pemit duman yo de paling Sunni. Teringat dalam buku Joshua 90 ayat 40 ayat 50 ni. Wilayah demit Joshua adon Timnat Serah. Buat sina Timnat dan bahasa Ibrani bermaksud ngituang ataupun notap. Ti maksud bagian atau wilayah, manakala Serah bermaksud lebih atau kuban. Berbanding Keluaran 26 ayat 92. Timnat Serah noleh lebih ataupun kuban wilayah dan supiah suku Israel demit Joshua jadi milik iyo. Joshua itu yo pilih tanah de bogok penduduk atau kota de lebih paguh. Ia mit kota de sodang-sodang. Ia mit tanah de mau lorag ataupun tempat tuam. De perlu ia ya naik roja dan yang ia kekat odak lebih paguh. Dan buku Yosua 50. Joshua mit Timnat Serah itu kerana sinok tempat kudus dan menunjukkan keutamaan pengidip dia. Yosua selalu raat idip bilinok dua tepak kerana ia selalu natong penulung tepak. Tile roh kerendahan otin dia ogi tu Yosua dia patut otok rundai. Ia idip de utama untuk dia malah ia ingin tuduk suku-suku Israel ada ambil bagian tanah masing-masing dia. Mokono ke ia ambil bagian milik pusaka ia. Yosua puas otin hidup secara sederhana dengan tumpuan tudu oni dia lebih penting dua wujudkan doa di selalu Raja Daud nang. Yang ni perkara de raanku so topak aku pitia semoga aku odang boli topak adu-adu dan idip ya ninga dan ngon pimagu dan boli le suci dan buku Mazmur 27 ayat 4. Nah ya. Selepas itu duduk moderator. Okey, dan terima kasih lagi tu ada au bertanon tentang wira de rendah otin dia letih contoh Yosua ya. Untuk mau wajib walaupun Yosua ti jadiin ketua dek kutuk bagian tanah tuduk suku Israel. Pak yo ti mit ataupun pilih tu mana de paguh yo. Tileh kerendahan otin raksasa iman dek mau berkorban saatnya ada bokon. Yosua leh tokoh de di tamak dek tapod oto mit jadin teladan saan oto de jadin ketua da masa adin. Jadi oto biarih tutu tajuk seterusnya obuah ubah melalui prati. Kungin Puan Moli dak terang toto. Terima kasih. Jadi dang tajuk itu obuah ngubah sok prati itu sangat penting untuk lek ngeruti teladan idip para wira iman bagi pertumbuhan rohani itu. Jadi harus tok natong teladan utama tok ia oleh topak. Cara pengidipe dua ajaran topak ti. Dan buku Ellen White ia mau kidaan betapa pentingnya tok perhati sifat topak ti. Dati ia menang nuduk tok inang dengan bikiran topak otok dapat kilin pandangan di lebih terang. Dua jelas tentang topak. Dua meneladani odop topak no ti jadi dano oleh otok dapat berubah. Otak membentuk watak dijadin pantulan ilahi topak ti Jadi watak tumbuk kodak rupa gaya topak maksudnya otak akan mudah puan osi topak no. Makin tok sinok dua dunia
syurgawi, makin ayuh kuasa tok lek terima kekayaan pengetahuan dua hikmat dikekal. Jadi noo dang tulisan yo Christ Object Lessons. Jadi atau dapat perhati perkataan ni mungkin Ellen White tinudu otok ti betapa penting di mana otok laan puan osi sebenarnya tu pak. Rasul Paulus dang surat teki Roma, ia kidaan tentang dua kuasa di bertentangan di subal yang membentuk penghidup otok manusia. Dan di pihak dunia ti di sekeliling otok dua pelbagai pengaruh subal yang memaksa otok untuk menyesuaikan odop to dua dunia. Membentuk otok sok-sopak nog dang ti. Pak ngantok tentang pengaruh itu, Roh Kudus mampu mengubah otok sok dang otok nog luaran otok. Jadi koda orod didapat berubah jadi lipitia di sangon. Walau koda ino ngantok dak proses ti berkesan, otok perlu nyerah odop otok sepenuh anu du topak. Jadi topak mitia iyo nai pekerjaan di paguh di mok mulai dang dop otok. Filipini ayat 6. Pada akhirnya otok mesti naik keputusan sedar dari masa ke semasa dua pono dang pimpinan Roh Kudus. Jadi tile di mana otok dapat perhati ulah gaya topak ti dan otok nunda sebagai bekalan otok ti. Okay. Terima kasih Dok Puan Moli mau tano tu otok ini dok patut tok perhati tuduknya dia sebagai pemimpin ataupun lebih-lebih lagi tuduk Yesus ya. Kena karakter Yesus itu harus tok yak nunda. Jadi sebagai kesimpulan ataupun implikasi dek dapat ku tanon tuduk otok supaya otok dapat belajar. So pelajaran untuk mengikuti oleh dekendi nang sentiasa natong janji pimpinan dua pengelindung topak. Bersaya dan nuna topak dengan sepenuh otin otok maka topak akan ngin kemenangan tuduh otok supaya otok sama-sama molot ke tanah perjanjian kerajaan syurga demo janji. Sama kodak tung bangsa Israel nak we. Pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin gereja dan sebagainya perlu naik tanggungjawab dek pagu dek tapon ngin teladan tuduh nya ada bokon kodak Yosua 2 Kaleb. Pemimpin dek rendah otin dia mementingkan otope, ia akan tulung dan melayani yang ada bekon dengan kasih. Itulah karakter dan supaya Yosua 2 Kaleb dan serta Yesus Kristus. Kepatenang otok sebagai umat Nabi saya tuduk Yesus harus perhati Yesus. Ninga oni sifat-sifat Yesus taka yo alu dang dunia na uwe. Yo melayan dengan kasih, tulungnya dan munam serta sentiasa berhubung dua sama dek syurga. Wat no hage Yosua, yo sanggup pilih tanah dek sederhana, pak dek sindok silo, dek nang kemah pertemuan, karena iyo laan ya selalu blindok dua topak. Wat no hage tudu oto perlu blindok dua topak dan pengidi poto. Iman Kaleb dua Yosua tetap tegap, walaupun iyo belawan dua laporan jahat para penyintai dek semong naan. Dan menghadapi risiko oboh ngabos oda bala umat Israel. Watno geh tudu oto. Walaupun oto menghadapi berbagai masalah dan masalah din ataupun tentangan. Pak ma oda iman oto goyah. Semoga oto tapot selamat no kerajaan. Dek janji topak tudu oto. Dan itileh dek tapot belajar dan menyuti. Semoga topak memberkati. Dan supaya oto balik so tepati jatuh sama berdoa ya, aku pimpin dalam doa. Sama kehidupan syurga yang tipoti kena terima kasih ayu tutu ingan, kena kasih karunia ingan, dan curah ingan untuk setiap naan koi. Dan serta no kai mau gi peluang lagi belajar insna ingan mau ingin contoh teladan tutu koi. Melalui Yosua 2 Kaleb dia mempunyai iman ia cukup ayu tutu ingan. Lebih saya sepenuh otine. Dan waktu kau imitia Roh Kudus tak ingat topak, ada memimpin koi, dak pakat semangat koi, supaya kau tetap teguh dan iman koi, dan menyerahkan penghidup koi dak sepenuh tutu ingat sama kau dak tu Yosua 2 Kaleb tu topak. Dan pimpin saja jaga koi, pujuk mu segala koi so segala bahaya kesusahan kejahatan dunia ti. Kena koi ya cenderung ya menyimpang soalan dengan tak ingan leh dak tunggang. Mogan koi, kayak koi,
supaya tetap laatnya berinok do ingan dan sentiasa berhubung do ingan dan ini sejak perkara tang pengdip ko terima kasih to Pak kengangot ngin pelajaran ti biar pelajaran dan belajar ko ti tungang jadi berkat saat ko serta saat ngojit keluarkan itu Pak dan ampun ini kelemahan dosa ko dan bila mana ko balik lagi suatu pati biar ingan ke jaga ko agar ko selamat no tepat tujuh ko terima kasih kena ingat mau gojito akai dan ada Yesus ko berdoa. Amin. Amen.